Bunyi itu adalah tinggi rendahnya suatu nada. Semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Contohnya adalah ketika kamu memetik gitar, maka gitar itu bergetar, akhirnya dia berbunyi. Nah, benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Istilah-istilah di dalam bunyi itu ada 3 istilah. Yang pertama adalah nada. Nada itu adalah bunyi yang teratur dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu adalah nada atau bunyi yang teratur. Yang kedua itu adalah gaung. Gaung itu adalah bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asli. Nah, gaung ini biasanya bunyi yang hampir bersamaan. Misalkan kamu berteriak di lorong gua, nah sebelum kamu selesai berteriak, kamu sudah mendengarkan pantulanmu yang membuat suaramu kurang jelas. Itu berarti namanya gaung. Nah, gaung ini sangat mengganggu, merugikan. Yang kedua adalah gema. Nah, kalau gema ini adalah suatu pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Jadi, ketika kamu berbicara apa gitu, setelah beberapa saat kamu akan mendengarkan bunyi apa yang jelas. Nah, untuk gaung dan gema ini yang paling bermanfaat adalah gema. Gaung ini paling merugikan karena bisa mengganggu bunyinya akan tidak jelas. Maka ketika kalian nonton di bioskop atau mungkin main band, itu pasti di dinding-dindingnya akan dipasangi alat peredam bunyi yang terbuat dari bahan-bahan yang lembut, yang empuk. Contohnya adalah karpet, styrofoam, kain, seperti itu. Nah, yang kedua, berdasarkan frekuensi pendengaran, bunyi itu dibagi menjadi 3. Ini sudah dipelajari di SD, pasti masih ingat karena anak-anakku adalah anak-anak yang pintar. Yang pertama adalah ultrasonik, itu ketika frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Audiosonik itu ketika frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang ketiga adalah infrasonik ketika frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, yang bisa didengar manusia yang mana? Yang bisa didengar manusia itu adalah yang audiosonik. Audio, ada kata-kata audio. Audio itu berarti dia bisa didengar manusia. Bagaimana kalau manusia mendengarkan ultrasonik? Tidak akan bisa terdengar. Bagaimana kalau manusia mendengarkan infrasonik? Itu juga tidak akan bisa terdengar. Nah, untuk yang bisa mendengar suara ultrasonik itu adalah kelelawar, lumba-lumba, paus, dan ngengat. Kenapa kok kelelawar itu bisa memancarkan gelombang ultrasonik? Karena kelelawar dia hidupnya nokturnal atau terbang di malam hari. Ketika malam, kelelawar itu akan memancarkan gelombang ultrasonik. Nah, ketika ada pohon di depannya, gelombang ultrasonik yang dipancarkan kelelawar itu akan mantul kembali lagi ke kelelawar. Akhirnya kelelawar bisa menghindari pohon itu. Kalau gelombang ultrasoniknya kelelawar rusak atau tidak bisa berfungsi lagi, maka kelelawar akan menabrak apapun yang ada di depannya. Yang kedua adalah bunyi infrasonik. Itu bisa didengar oleh gajah, badak, jangkrik, kuda nil, dan anjing. Jadi ingat ya, ada 3, ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Yang bisa didengar manusia adalah audiosonik. Ultrasonik itu kelelawar, infrasonik itu adalah gajah. Apa saja manfaat gelombang ultrasonik? Nah, jadi ada 4 pokok manfaat ultrasonik. Yang pertama adalah menghancurkan tumor atau batu ginjal dengan cara dilaser. Laser yang dipancarkan itu adalah laser sinar ultrasonik. Yang kedua adalah USG atau ultrasonografi untuk melihat bayi atau janin yang ada di perut ibu hamil. Nah, ini pasti yang adiknya baru kecil, masih kecil, pasti ibunya pernah yang namanya USG. Yang ketiga adalah sonar dalam menangkap ikan di laut. Sonar ini dipancarkan untuk mengetahui keberadaan ikan-ikan yang ada di laut. Yang keempat adalah untuk kacamata orang buta. Jadi orang buta itu dipakai kacamata gelombang ultrasonik, dia bisa seakan-akan melihat kalau di depannya itu ada pohon, berarti tidak akan ditabrak. Kalau ada pintu, berarti harus dibuka terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya adalah resonansi bunyi. Apakah resonansi bunyi itu? Resonansi bunyi adalah ikut bergetarnya benda karena pengaruh getaran benda lain. Nah, ini contohnya adalah ketika petir menggelegar, kaca jendela rumahmu ikut bergetar. Oh, berarti kaca jendelamu itu sedang berresonansi. Contohnya lagi, ketika ada truk lewat di depan rumahmu, kaca-kaca di rumahmu juga ikut bergetar. Nah, berarti kaca di rumahmu itu juga sedang beresonansi akibat getaran yang dilewati truk. Nah, di resonansi ini nanti hubungannya dengan hukum pemantulan bunyi. Jadi, bunyi itu punya hukum pemantulan bunyi. Bagaimana hukum pemantulan bunyi? Jadi, dari gambar bisa dilihat, ini adalah dinding pemantul. Hukum yang pertama adalah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang mana yang bunyi datang? Ini adalah bunyi datang. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Satu bidang datar itu adalah bidang kertas ini. Kemudian yang kedua adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang mana yang sudut datang? I ini adalah sudut datang, R ini adalah sudut pantul. Jadi sudut I dengan sudut R itu sama. Kalau I 30, R juga harus 30. I 45, R juga harus 45. Jadi sekali lagi, hukum pemantulan bunyi. Bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datang. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Aplikasi pemantulan bunyi dalam mengukur kedalaman lautan. Jadi dari pemantulan bunyi itu kita bisa manfaatkan untuk mengukur kedalaman lautan. Bagaimana caranya? Jadi misalkan ini adalah kapal. Kapal itu sudah dipasangi yang namanya sonar. Sonar itu adalah alat yang berfungsi untuk memancarkan gelombang bunyi. Ketika di lautan, sonar itu akan memancarkan gelombang bunyi. Yang garis hitam ini adalah pancaran dari sonar. Sampai di dasar laut nanti akan terpantul lagi karena bunyi itu sifatnya memantul. Mantul. Dari sini akan dipantulkan lagi. Yang garis merah ini adalah pantulan bunyi dari dasar laut. Nah, prinsip kerjanya tadi ada berapa perjalanan bunyi sonar itu? Pertama dia turun ke bawah, sampai di bawah dia mantul lagi ke atas. Berarti ada berapa? Ada 2. Nah, prinsipnya adalah kapal itu memancarkan gelombang sonar ke dasar laut. Sampai di dasar laut, gelombang sonar itu akan balik lagi ke sonar. Jadi, gelombang bunyinya itu bergerak berapa kali? 2 kali. Ingat, gelombangnya bergerak 2 kali ke dasar laut, dipantulkan kembali lagi ke sonar. Nah, berdasarkan itu, maka rumus untuk menghitung kedalaman laut adalah S sama dengan V kali T dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena perjalanannya 2 kali. S sama dengan V kali T dibagi 2. Dengan S kedalaman laut, T waktu tempuh, V adalah kecepatan. Jika yang ditanya kecepatan, maka V sama dengan S kali 2 dibagi T. Jika yang ditanyakan waktu, T sama dengan S kali 2 dibagi V. Contoh soal. Kapal ikan memancarkan gelombang bunyi ke dasar lautan. 4 sekon kemudian terdengar bunyi pantul dari alat penangkap suara. Jika V sama dengan 1400 meter per sekon, berapakah kedalaman dasar laut? Maka diketahui memancarkan gelombang bunyi ke lautan 4 sekon kemudian. Oh, berarti T-nya 4 sekon. Jika kecepatannya V 1400 meter per sekon, berarti V-nya 1400 meter per sekon. Yang ditanya adalah S. Maka kita gunakan rumus S sama dengan V kali T dibagi 2. 1400 kali 4 dibagi 2, yaitu 2800 meter. Gampang kan? Nah, sekarang
Latihan soalnya, ada 2 latihan soal, silakan dicoba dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh wapri Bu Rindi. Terima kasih.